pulang ke jati dirimu. Jadi gelisah itu gitu aja pesannya. Jadi kegelisahan itu menurut Bapak Ibu bagus apa tidak? Bagus. Kalau kita paham itu adalah undangan supaya kita pulang. Waktu Bapak Ibu gelisah, terus apa yang dilakukan? Hah? Gapleh? Lucu-lucu kalian tuh kalau menjawab ya. Jadi kalau kita gelisah itu adalah alarm dari semesta. Jalan kamu terlalu jauh. Kamu terlalu menyimpang jauh dari diri sejatimu. Jadi ketika gelisah itu cari cara supaya kita bisa pulang dan selaras. Selaraskan pikiran dan perasaan dengan tarian semesta. Begitu selaras, hilang tuh gelisah itu. Sesederhana itu Bapak Ibu. Nah, kembali lagi pada judul kita. Kira-kira menurut Bapak Ibu, di dalam diri kita tuh masih ada nggak topeng yang harus diruntuhkan? Nah, kalau menggunakan bahasa Al-Quran, orang yang bertopeng itu dalam bahasa Al-Quran, maaf ya, bukan saya menilai. Menurut bahasa Al-Quran, orang yang bertopeng itu disebut sebagai orang yang munafik. Yuk kita baca ayatnya sekarang. Ya, lihat ayat ini. Ini Quran surat An-Nisa sering saya sampaikan, tapi hari ini saya akan kasih penjelasan lebih detail lagi. An-Nisa 142. Ya, kita baca ya, bahasa Arabnya takut gak percaya. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu yukhadi'unallah. Dia suka menipu Allah. Jadi orang munafik itu suka menipu Allah. Kalau saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah menipu Allah? Amit, amit. Tapi Bapak Ibu pernah bohong nggak? Pernah apa kebiasaan? Bapak Ibu ketika berbohong ada yang ngingetin nggak di dalam? Ada yang menyaksikan nih? Kok kamu bohong? Ada nggak? Siapa yang menyaksikan itu? Ya Allah, kesadaran, udah nggak apa-apa namanya apapun. Yang penting itu barang ada nggak di sini? Menyaksikan nggak? Menyadarkan nggak? Tidak ada orang yang berbohong, ya, tidak disaksikan kebohongannya oleh dirinya sendiri, nggak ada. Semua orang yang sedang berbohong sebetulnya dia sadar kalau dia berbohong dan disaksikan kebohongannya oleh yang menyaksikan dalam dirinya. Silakan mau menyebut Allah, kesadaran terserah, tapi ada yang menyaksikan. Oke, supaya gampang sebut aja Allah. Ketika kita berbohong, apakah kita sedang menipu Allah? Jadi menipunya udah berapa kali? Ditanya tadi, apakah ibu bapak orang munafik? Apakah bapak ibu pernah menipu Allah? Apalagi, masa saya berani nipu Allah? Begitu tanya, pernah berbohong? Dibedakan pertanyaannya baru jujur. Oke. Tapi ini kata Allah kaitannya dengan sholat nih Bapak Ibu. Perhatikan. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah. Tahu nggak menipu? Menipu itu seperti menghadap padahal enggak. Jujur ini saya tanya nih. Pertanyaan ini lebih jujur lagi. Bapak Ibu kan suka sholat. Katanya menghadap kepada Allah. Menghadap. Memang Allah di depan gitu? Kan Allah bersamamu. Lebih dekat daripada uratnya di lehermu. Jadi kamu tuh ketika sholat menghadap kemana? Menghadap siapa? Bingung ya? Bingung apa tidak? Bagus. Bagus. Memang saya bikin supaya bingung. Ya lihat saya sekali lagi.
Katanya kita sedang menghadap Allah. Tetapi batin kita saat itu benar gak menghadap Allah? Ke dapur? Ke pasar? Sering gak begitu Bapak Ibu? Menipu bukan itu? Seperti menghadap padahal enggak. Wajah lahirnya aja seolah-olah di sajadah menghadap kiblat. Tapi batinnya nggak ada di situ. Bahkan batinnya tidak hadir sama sekali. Menipu bukan itu? Pertanyaan saya, mau sampai kapan? Mau sampai kapan? Dan Allah berjanji, wa huwa khadi'uhum, dan tipuan kepada Allah itu akan berbalas. Bukan Allah yang membalas, bukan. Karena Allah mah tidak balas dendam. Tetapi tipuanmu kepada Allah itu akan kembali dipantulkan ke dalam dirimu sendiri. Apa tipuannya? Pertama, wa iza qamu ila shalah qamu kusala. Kamu itu pura-pura aja katanya berdiri untuk sholat. Padahal kamu tuh kan gak mau sebetulnya. Gak mau. Betul gak? Malas. Kenapa malas? Karena tidak merasakan rasa apa-apa ketika sholat. Pernah gak Bapak Ibu malas makan? Kapan? Lagi sakit. Jadi orang yang malas sholat itu sakit. Sakit apanya? Sakit jiwanya, sakit batinnya. Kenapa? Karena jiwanya tidak bisa mengingat Allah. Malah jiwanya melekat pada yang selain Allah. Urusan cicilan, urusan itu, urusan ini hadir ketika sholat. Lunas ente. Yang kedua tipuannya kata Allah, yura'unan nas. Rajin teh sholat, mana yang madah yang disebut soleh, ku tatangga. Isina tuh itu sholat mah ku Pak RT. Itu yang dikatakan yura'unan nas. Sholatnya itu hanya didorong oleh topeng. Ingin dibilang soleh, ingin dibilang rajin, ingin dibilang orang bertakwa. Padahal dia sama sekali tidak merasakan kenikmatan ketika sholat. Bahkan ketika sholatnya sama sekali tidak mengingat kepada Allah. Karena tidak tahu dan kenal kepada Allah yang disembahnya. Banyak yang kayak gitu Bapak Ibu. Yang ketiga kata Allah, wala yazkurunallaha illa qalila. Bahkan ketika sholatnya itu ingat Allahnya sedikit sekali. Ingat ya, ketika sholat aja ingat Allahnya sedikit. Komo lamun keter sholat, gak ada ingat Allah. Segala hal didobrak. Bahkan Allah jadi sumpah sasaran palsu. Makanya yang seperti ini kata Allah nih dalam Al-Quran, mudabdabina baina zalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu antara ya dan tidak. Lihat Bapak Ibu saya, mudabdabina baina zalik itu artinya menggantung. Ya enggak, tidak enggak. Yuk sekarang, Bapak Ibu punya HP, ya enggak, tidak enggak, error. HP kita itu kalau ya, ya. Begitu dihidupkan hidup. Begitu dimatikan mati. Itu ya atau tidak. Tetapi kalau dia hidup tidak, mati tidak, itu namanya error. Saya mau nanya ibu bapak, ya? Tidak? Atau di antara ya dan tidak? Error. Makanya error. Nggak jelas. Nih Bapak Ibu lihat saya. Saya tidak bisa mengatakan ya kalau saya belum membuktikan. Ya tidak aja saya. Dan saya juga tidak mau ngikut-ngikut kebanyakan orang. Maaf Bapak Ibu, saya dulu dalam pencarian saya. Saya pernah mengalami situasi di mana ini sholat saya buat apa? Dan saya jujur, ya dari kecil saya diajarkan itu,
tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ada yang salah, saya bilang pada saya. Dan saya mengatakan, tidak, bukan begini. Sampailah saya pada suatu saat menjadi ya. Sekarang saya sholat, benar-benar sholat. Bukan karena pahala, bukan karena surga, bukan takut neraka. Ya karena saya sudah tahu yang harus saya sembah. Sudah bisa saya mengingatnya. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada yang bisa saya lupakan kecuali dia. La ilaha illallah. Bahkan saya juga tidak ada, yang ada cuma dia. Ternyata sholat yang semacam ini, inilah yang akan bisa mengantarkan kita untuk tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Makanya orang munafik itu kata Quran, mudabdabina baina zalik. Mereka dalam keadaan ragu-ragu. Antara ya, tidak. Makanya lebih bagus kalau hidup udah aja. Bapak Ibu tahu apa tidak? Bilang aja. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Sekarang saya tanya pertanyaan saya. Apakah Bapak Ibu tahu dan kenal kepada Allah? Nah, cari cing. Ulangi pertanyaannya belum tegas barangkali. Apakah Bapak Ibu sudah kenal kepada Allah? Tinggal dua jawabannya. Betul nggak? Kalau belum bilang belum. Jujur. Kalau sudah bilang sudah. Gitu aja. Jangan berdiri di antara ya dan tidak. Mudabdabina baina zalik. Itulah orang munafik. Makanya orang munafik itu susah dapat kebenaran. Makanya saya masih dengar kata-kata saya tadi. Syarat untuk dekat dengan kebenaran. Jadilah orang yang tidak tahu. Ketidaktahuan yang paling dekat dengan kebenaran. Coba orang yang antara ya dan tidak disebut tahu, hente. Disebut tidak tahu juga pura-pura tahu. Maka yang paling berbahaya kata Imam Al-Ghazali adalah orang yang tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Dia pakai topeng seolah-olah dia yang paling tahu. Karena setiap hari kerjanya memberi tahu. Padahal dia itu tidak tahu. Cuman dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Bahaya nggak kayak gitu? Bahaya. Oke Bapak Ibu. Jadi apa yang disebut dengan mudabdabina baina zalik? Ini kata Quran. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'i. Tidak masuk golongan ini. Tidak masuk golongan itu. Gak jelas. Tidak masuk golongan ini, tidak masuk golongan itu, karena dia berdiri di antara ya dan tidak. Sok atuh Bapak Ibu mau gimana sekarang? Mau gimana? Mau ya atau tidak? Kalau mau belajar, belajarlah. Ya. Kalau tidak, tidak. Itu baru benar. Mau nggak saya ajarin? Iya. Kalau mau yang benar. Serius, saya bimbing. Kalau tidak, jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini dalam keadaan antara ya dan tidak. Percuma Bapak Ibu. Tidak akan menjadi siapa-siapa. Saya perhatikan ya, orang-orang yang belajar dengan saya adalah para pemberani yang mengatakan ya atau tidak. Keren. Jadi jelema. Ini mah golongan ini bukan, golongan itu bukan. Makanya munafik itu di antara iman dan kafir. Di antara. Disebut iman itu. Disebut kafir marah. Paham? Ulangi. Disebut orang beriman, dah bukan. Kan belum tahu Allah. Gak bisa ingat sama Allah. Disebut orang kafir marah. Akhirnya di antara iman dan kafir masuklah namanya munafik. Disebut Musa lain. Disebut Fir'aun ngamuk. Makanya jadi musafir. Paham?
Gitu. Terserah, bisa 1/4 Musa, 3/4 Firaun. Ya lumayan lah musafir dalam perjalanan. OTW. Ini Firaun OTW menuju Musa gitulah. Sudah berapa? Ya nggak tahu. Tapi itu masih di antara ya dan tidak. Saya tantang. Mau jadi Musa atau Firaun? Musafir. Mau Musa atau Firaun? Yes, itu benar. Ya, jadi Musa. Kalau mau naik kapal, naik sekalian. Tahun ditunda-tunda. Mun erek-erek, mun mual-mual. Gitu. Nah, inilah ketegasan dari diri kita. Ya atau tidak. Mau masuk golongan no atau tidak, gitu aja. Jangan berdiri di antaranya. Jangan berkamuflase. Jangan pakai topeng. Nah, orang yang sudah ya atau tidak, berarti dia sudah bisa melepaskan topeng. Bapak Ibu, saya juga pernah pakai topeng itu. Segala dipakai. Ingin dibilang soleh. Capek. Lalu menipu siapa? Itulah, menipu diri sendiri. Ya, oke. Maka barang siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak akan mendapatkan jalan. Siapa yang akan dibiarkan sesat oleh Allah menurut ayat ini? Siapa yang tidak akan mendapatkan jalan menurut Allah di ayat ini? Wa may yudlilillahu falan tajidalahu sabila. Jawab atuh, saya dari tadi ngomong terus. Siapa yang dibiarkan sesat oleh Allah di ayat ini? Munafik. Makanya kalau mau ya, ya. Kalau tidak, tidak. Mun rek ngaji, ngaji sing balik. Mun mual, mual. Ini tidak. Jangan jadi orang yang di antaranya, nggak jelas. Nah, ibu ngawas di dia. Siapa tahu dapat pahala. Nggak setong ka dia. Pahala mah tidak ada di sini. Saya tidak menawarkan pahala. Saya menawarkan kesadaran. Saya menawarkan surga di sini saat ini sekarang. Saya tidak menawarkan yang ilusif. Karena Quran tidak menawarkan yang ilusif. Quran menawarkan ya atau tidak. Makanya lihat, bahaya orang munafik itu. Bahaya, kalau jadi pejabat bahaya. Berkamuflase. Pura-pura baik padahal enggak. Pura-pura jujur padahal korupsi. Itu. Dan alam semesta ini rusak oleh orang yang berdiri di antara ya dan tidak. Mudabdabina baina zalik. Itu yang kata Allah, menggantung. Makanya menggantung tuh bahasa Jawanya gandul. Tahu buah gandul? Tahu apa tidak? Pepaya, kates itu oleh Sunan Kalijogo disebut gandul. Makanya Sunan Kalijogo itu menitipkan pesan pada kita, kalau hari raya Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali pada jati diri, maka kamu harus merayakannya dengan kupat. Kupat itu luarnya janur, dalamnya nasi. Apa artinya? Sejatinya nas itu adalah nur. Makanya bikin kupat, gak ada pakai daun kelapa tua, semua pakai daun kelapa muda. Mual payu. Ibu-ibu sering bikin ketupat kan? Iya. Itu pesannya. Makan ketupat di zaman Sunan Kalijogo bukan dengan opor ayam. Ngarang. Makanya pakai sayur gandul. Sayur itu bahasa Jawanya jangan. Jadi sayur pepaya itu artinya jangan gandul. Itulah di Quran disebut mudabdabina baina zalik. Jangan jadi orang munafik. Ya, ya, tidak, tidak. Bapak Ibu lihat saya semua. Orang yang model saya itu yang ya atau tidak, memang tidak banyak yang suka. Tapi yang selesma, tahu selesma? Flu.
Yang tidak punya pendirian itu disukai. Masih dengar cerita saya kan waktu itu? Masih ingatkah cerita saya? Waktu itu kan harimau mengumpulkan semua binatang-binatang di hutan itu. Harimau kan raja hutan. Ditanyalah kura-kura. Kata harimau, ini rumah saya ini bagus apa jelek? Wangi apa bau? Kura-kura bilang apa adanya. Ini istana tuan raja ini pertama jelek, jorok, yang kedua bau. Dimakan tuh kura-kura sama harimau. Menghina kamu. Nah, berita tentang kura-kura yang jujur ini tersebar di seantero hutan. Kedengaran tuh beritanya sama monyet. Dasar monyet. Panggil, nyet. Menurut kamu istana saya ini bagus apa jelek? Wangi apa bau? Karena jujur ternyata tidak disukai sama harimau. Maka monyet mengambil pilihan yang kedua. Lalu kata monyet, ini istana tuan raja ini indah, rapi, dan wangi. Kamu menghina saya. Saya berak di sini, kencing di sini. Masa dibilang indah katanya? Dasar monyet. Munafik kamu. Dimakan sama harimau. Berita tentang yang jujur si kura-kura sudah tersebar, dimakan. Berita tentang si monyet yang sebaliknya ditelan juga. Berita itu nyampailah di telinganya sang kancil. Makanya coba lihat tuh, model-model kancil ini yang berbahaya. Ya, begitu ditanya, kancil menurut kamu bagaimana istanaku? Tuan Raja, seminggu ini saya katarak. Jadi tidak ada pendapat. Wih, dirangkul si kancil. Rakyatku yang paling hebat kamu. Bagaimana? Ini wangi apa bau? Udah 4 hari saya flu. Jadi saya tidak ada pendapat Tuan Raja. Dipeluk itu. Rakyat kayak kamu ini yang paling saya sukai. Suruh pergi. Bisa nanggap dari cerita ini? Bisa? Masa nggak bisa? Sekarang ini kadang-kadang banyak model-model pemimpin kayak harimau yang menyenangi bawahannya itu model-model kancil yang ya atau tidak. Tolong ya, kalau kamu mau jadi kepala dinas 1M, jangan transfer sama saya, supir saya. Jangan bilang-bilang. Kalau model kura-kura, jawabnya apa? Daripada harus nyogok sama Anda, lebih bagus saya tidak jadi kepala dinas. Kura-kura dimakan. Betul nggak? Ya, ini yang selesma ini aman. Betul nggak? Ini kura-kura itu berarti ya, monyet itu tidak, berarti kancil itu ya dan tidak. Ini kalian milih mana tuh? Kura-kura, monyet atau kancil? Hah? Kura-kura? Pemberani. Itulah kita butuh pemimpin yang begitu, yang berani, ya atau tidak. Bukan ketika disogok sedikit aja udah masuk angin. Cenaka dengen lah. Nah, orang munafik itu kata ayat ini tidak akan mendapatkan jalan. Jalan kemana? Jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu hanya milik mereka yang berani untuk mengatakan tidak. Berani apa tidak Bapak Ibu? Maka di Quran surat An-Nisa ayat 144 Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina auliya'a min dunil mu'minin. Hai orang-orang yang beriman,
janganlah kamu mengambil orang-orang tertutup menjadi teman dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Nah ini aulia itu sering dijadikan pemimpin. Padahal aulia, wali itu bahasa Arab, bahasa Indonesia artinya teman. Nah ini peringatan dari Allah. Ya, kalau kamu sudah jadi orang beriman, hati-hati. Kamu jangan berteman dengan yang masih tertutup. Orang kafir itu bukan orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bukan orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, enak aja. Orang kafir itu yang masih tertutup. Yang tadi, ya, tertutup terhadap pendapat orang, tertutup terhadap ilmu baru, tertutup terhadap nasihat, susah dikritik. Dia tidak tahu. Tapi dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Merasa diri yang paling tahu. Itulah orang yang tertutup. Paham sekarang? Lebih luas pemikirannya? Oke. Janganlah kamu berteman dengan mereka yang masih tertutup. Kenapa? Karena kalau jumlah mereka terlalu banyak, kamu gak kuat lagi. Nah, baru di ayat selanjutnya, ayat 145. Innal munafikin fidarkil asfali minan nar walan tajidalahu nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu pada tingkatan yang paling bawah dari neraka dan mereka tidak bisa ditolong. Ya, lihat di ayat yang tadi dikatakan orang munafik itu tidak punya jalan. Di ayat ini dikatakan lebih tegas lagi, ya, walan tajidalahum nasyira. Orang munafik itu orang yang tidak bisa ditolong. Lihat saya Bapak Ibu. Siapa yang bisa ditolong? Siapa yang bisa ditolong? Orang yang mau. Betul nggak? Kan kita tidak bisa menolong orang yang tidak mau. Ulangi, siapa yang bisa ditolong? Yang mau. Maka Allah bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'at. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Untuk siapa? Yang berharap. Yang berharap pasti bisa ditolong. Yang tidak berharap, tidak ada jalan bagimu. Tidak bisa ditolong. Inilah bahayanya kalau berdiri di antara ya dan tidak. Gak jelas. Sudah kadang topengnya terlalu kuat. Apalagi pakai topeng yang namanya gelar-gelar kehormatan. Merasa diri pimpinan ini, pimpinan itu. Merasa ketua ini, ketua itu. Susah Bapak Ibu. Enakan jadi orang biasa. Makanya bersyukur kalian tuh jadi orang biasa. Bisa duduk di mana aja. Betul nggak? Datang duluan, duduk paling depan. Datang belakangan, udah belakang aja. Coba orang yang NPD narsis datang panerina ari diuk hayang pangharepna kaera. Betul? Gitu. Ada nggak yang kayak gitu Bapak Ibu? Datang paling belakang, pengen sapnya paling depan. Narsis. Itulah NPD, narcissistic personality disorder, gangguan jiwa itu. Tapi orang yang merasa dirinya paling penting, walaupun datangnya belakangan, tetap we pangharepna si eta mah. Betul? Makanya kalau di masjid Bapak Ibu, hebat, di Islam diajarkan kerendahan hati. Yang datangnya duluan Jumatan dipayun. Nuti pengker cicing we di tukang. Hebat. Betul nggak? Itu diajarin kita tuh sebetulnya. Cuman tidak sadar aja. Nah, jadi siapa yang tidak bisa ditolong itu? Yang berdiri di antara ya dan tidak. Nih lihat saya semua. Kalau ditanya Bapak Ibu orang beriman bukan? Jawab pertanyaan saya. Bapak Ibu orang beriman bukan? Beriman atau bukan? Yang beriman bilang beriman. Yang belum bilang belum. Karena saya belum tahu yang saya imani. Kan ketidaktahuan itu yang mengantarkan pada kebenaran. Ini nggak tahu tapi bilang iman. Kan abdi teh jenengan ge iman. Heuh aing ngaran mah maneh teh. Tapi apa nutup keneh can ninggal, paninggal kolbuna. Nah, tidak usah dijawab ya.
apakah Bapak Ibu orang beriman atau tidak? Jawab sendiri ya. Tapi jangan berdiri di antaranya. Kalau yang sudah iman, dah tingkatkan imannya. Yang belum, mulailah. Dari mana mulainya? Dari menyadari kalau saya belum beriman. Lihat Nabi Musa. Nabi Musa di Quran. Untuk iman itu jumpa dulu dengan jati dirinya. Setelah jumpa dengan jati dirinya baru beliau mengatakan, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Setelah menyaksikan Tuhan dalam dirinya, baru dia mengatakan, inilah awal aku beriman. Umatnya Nabi Musa disuruh iman sama Musa. Umatku, kalian iman ya sama Allahku, sama Tuhanku. Apa jawaban mereka? Hai Musa, aku tak akan beriman pada Allahmu sebelum aku bisa melihat Allahmu dengan jelas, terang benderang. Diabadikan di surat Al-Baqarah ayat 55. Bagus nggak umatnya Nabi Musa? Mau nggak begitu? Bapak Ibu mau nggak mengimani Allah saya? Mau nggak? Udah gitu aja mau? Atau mau mengalami sendiri? Ingat, kebenaran tidak bisa diwakilkan. Saya sudah mengalami. Kalau Bapak Ibu belum mengalami, Bapak Ibu dapat cerita tentang pengalaman saya, bukan mengalami sendiri. Puas dengan pengalaman saya? Tidak. Begitu tidak, bagus. Bapak Ibu sudah bagus. Saya juga ingin mengalami pengalaman yang sama. Keren. Itu baru pemberani. Ya. Nah, yang seperti itu bisa ditolong. Nah, di surat At-Taubah ayat 67, perhatikan Bapak Ibu. Orang munafik laki-laki dan perempuan, ingat orang munafik tadi? Di antara apa? Di antara tertutup dan terbuka. Disebut terbuka belum, disebut tertutup mung. Paham ya? Disebut terbuka belum, disebut tertutup nggak mau gitu. Tapi dia itu berkamuflase seolah-olah sebagai siapa. Makanya pasanglah topeng. Kalau topengnya nggak diruntuhkan, nggak akan bisa menemukan kebenaran. Syarat untuk menemukan kebenaran harus meluluh lantahkan topeng kita. Yuk perhatikan sekarang. Orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh membuat yang munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf. Ini malah menyuruh yang munkar, malah melarang yang ma'ruf. Dibalik, harusnya menyuruh yang ma'ruf, melarang yang munkar. Ini malah menyuruh yang munkar, melarang yang ma'ruf. Dibalik tuh orang munafik di Quran juga. Nah, mereka menggenggam dengan tangannya. Lihat saya semuanya menggenggam. Air digenggam. Kepegang nggak? Pergi semua. Pasir digenggam. Keluar tuh dari sini. Makin kencang genggamannya, makin keluar. Bapak Ibu, kalau punya harta jangan digenggam. Dikelola. Beda, digenggam dengan dikelola. Ingat ya, kalau digenggam, dia akan mencari jalan untuk pergi. Jadi kenapa ya, kok saya bangkrut? Rezeki saya pergi semua, rumah hilang semua. Karena kamu genggam. Semua yang digenggam, seperti pasir, akan mencari jalan untuk pergi. Akhirnya di genggaman tidak ada lagi. Yang ada cuma penyesalan. Makanya harta energi itu energi harus mengalir. Tidak boleh diam. Karena diam, dia akan jadi racun. Tidak akan membawa berkah. Ya. Nah, mereka melupakan Allah. Maka Allah menjadikan mereka lupa pada dirinya sendiri. Lihat saya semua. Banyak yang mengartikan ayat ini keliru. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan dia. Kan Allah maha mengingat. Piraku Allah pohoan. Barang siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Awas, hati-hati. Jangan siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kamu. Tidak. Lihat ayatnya ya, ayatnya di sini ya. Ya, nasullaha
Panasiyahum. Ini tidak boleh diartikan siapa yang melupakan Allah maka Allah akan melupakan dia. Bukan. Allah mah tidak pernah lupa. Karena Allah tuh maha awas, maha eling, maha waspada. Bahaya kalau Allah lupa. Siapa yang melupakan Allah, maka Allah akan menjadikan dia lupa pada dirinya sendiri. Nah, banyak aja yang sekarang melupakan Allah. Jadinya apa? Gara-gara dia melupakan Allah, dia menjadi lupa pada dirinya sendiri. Jadi sekarang itu udah banyak orang yang lupa diri. Lupa pada dirinya sendiri. Sampai tidak tahu siapa dirinya. Siapa jati dirinya. Setiap hari sibuk untuk menjadi orang lain. Makanya hidupnya capek, lelah. Karena terus berjuang untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, sesungguhnya orang munafik itu kata Quran adalah orang-orang yang fasik. Innal munafikin humul fasiqun. Jadi orang munafik itu kata Quran adalah orang-orang fasik. Pertanyaan lagi, siapa orang fasik? Nah di Quran, orang fasik itu adalah orang yang senantiasa membuat kerusakan di muka bumi. Lihat Bapak Ibu, bumi kita rusak sekarang. Oleh siapa? Oleh orang yang bikin kerusakan. Itu orang yang bikin kerusakan di muka bumi ini. Gara-gara rusak apanya? Gara-gara rusak apanya? Rusak dirinya. Jadi orang yang merusak bumi ini adalah orang yang dirinya udah rusak. Kenapa dirinya rusak? Karena di dalam dirinya ada 3 racun yang sangat berbahaya. 1 racun kemarahan, 2 racun keserakahan, yang ketiga adalah racun kebodohan. Ulangi ya. Kenapa ada orang yang rusak di dalam? Ada berapa racun? 1, racun kemarahan. Yang kedua racun keserakahan. Yang ketiga racun kebodohan. Itulah 3 racun yang sangat berbahaya. Jadi ya, semua yang terjadi kerusakan di muka bumi ini penyebabnya 3. Coba, perang Bapak Ibu bisa menyebabkan kehancuran? Bisa. Perang itu nggak ada yang menang. Dua-duanya juga jadi abu. Tahu perang? Racun yang mana? Ya 3-tiganya. Racun kemarahan ada? Ada. Kenapa marah? Marah itu berasal dari ketakutan. Makanya negara yang menginvasi negara lain itu karena takut dengan ancaman negara lain, walaupun tidak diancam. Lalu dia mengancam duluan. Marah itu berasal dari rasa takut Bapak Ibu. Coba sekarang saya mau nanya. Katanya di Sumatera ada orang yang mengalihfungsikan hutan. Rusakkah alam semesta? Oleh siapa? Oleh orang yang rusak di dalam dirinya. Apa yang merusak dalam dirinya? 3 pasti. 1, kemarahan. Emangnya membabat Tuhan sambil marah-marah? Membabat hutan sambil marah-marah? Bukan. Takut kekurangan uang. Takut gak kebagian. Jadi ingat, kemarahan itu berasal dari ketakutan. Takut keduluan dibabat orang lain. Wujudnya adalah kemarahan. Yang kedua, wujud yang kedua adalah keserakahan. Luar biasa ya. Keserakahan manusia menyebabkan jutaan hektar lahan ludes. Menurut teman-teman yang menghitung ya, hutan yang ludes di Sumatera itu 2 kali Pulau Bali yang ludesnya aja. Kalau dihitung yang ludesnya ini, hutan yang hilang 2 kali Pulau Bali. Yang ludesnya aja. Luar biasa. Jadi wajarlah kalau air marah. Karena air rumahnya diganggu. Jadi orang munafik itu ternyata orang fasik. Nah kata Quran, kalau sudah munafik berikutnya bahaya Bapak Ibu.
ujungnya jadi fasik. Kalau sudah fasik, membuat kehancuran bagi semesta. Nah, di Quran surat Al-Hasyr, surat 59 ayat 11, ini bagian yang terakhir dari kajian kita hari ini. Perhatikan Bapak Ibu. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup? Jadi orang munafik ini berkatanya bukan sama orang beriman, sama yang tertutup. Karena kalau sama orang beriman mah takut dia. Karena orang beriman kan sudah tahu, tidak bisa berkata-kata. Nah, ternyata di Quran dikatakan orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup di antara ahli kitab. Tahu Bapak Ibu ahli kitab? Tahu artinya ahli? Apa ahli? Keluarga, bahasa Arabnya ahli. Tahu nggak ahli? Ahli itu dekat. Ahlul bait, ahli-ahli baitullah. Orang yang dekat dengan baitullah. Makanya ahli dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya keluarga. Dekat nggak dengan keluarga? Dekat kan? Ayah, ibu, ya, adik, kakak, dekat itu. Ahli itu dekat. Jadi ahli kitab artinya apa? Dekat dengan kitab. Rajin baca tiap hari tapi ngerti. Paham sekarang? Makanya ya di Quran dikatakan orang-orang munafik itu berkata kepada saudara-saudara mereka yang tertutup di antara ahli kitab. Jadi ahli kitab itu artinya apa? Dekat dengan kitab tetapi tidak mengerti isi kitab. Paham sekarang? Nah, makanya lebih bagus ya atau tidak. Sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersamamu. Orang munafik begitu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta. Si orang munafik itu begitu, gampang janji. Tenang aja. Kalau kamu diperangi, saya di belakangnya. Ya di belakang. Paham? Iya, nggak muncul di depan. Sian pae. Kalau kamu ada yang memerangi, saya di belakangnya. Benar nggak kata-kata itu? Ya dasar orang munafik. Tidak di depannya, di belakangnya. Dasieun. Orang munafik begitu, suka menjanjikan sesuatu padahal pada waktunya dia tidak ada. Maka kata Allah, orang munafik itu kata Allah, ya. Wallahu yashhadu innahum lakazibun, ya. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka itu benar-benar pendusta. Bapak Ibu, lihat saya semuanya. Orang yang tidak tahu Tuhan, tapi dia bilang, "Oh, saya sudah tahu." Siapa yang didustakan oleh dia? Dirinya sendiri. Karena dia berada di antara ya dan tidak. Disebut beriman, enggak. Disebut tertutup, enggak mau. Nah, dia berdiri di antara itu mencari tempat yang aman. Padahal di tempat yang paling tidak aman. Kenapa? Ujungnya perjalanan orang munafik adalah fasikun. Orang-orang yang membuat kerusakan. Rusak Bapak Ibu. Rusaknya semesta ini oleh mereka yang berada di antara ya dan tidak. Coba ya, ada negara yang sangat terkenal memberantas korupsi. Ya, semua lembaga-lembaga hukumnya berfungsi. Gak kemasukan angin. Saya punya pengalaman. Yang punya pengalaman anak saya. Ditipu sama temannya. Miliaran. Ya, tidak ada tempat untuk mengadu. Ya mengadulah ke lembaga hukum yang resmi. Ya kayaknya mohon maaf, si penipu ini dari sebagian uang yang ditipu itu udah menyisakan. Buat apa? Kalau nanti ada
kasus hukum, dia menyediakan uangnya, nggak diproses. Itulah bahayanya ketika lembaga hukum berdiri di antara ya dan tidak. Coba kalau ya, tidak, mau proses, proses, tidak. Saya tidak bisa menerima sogokan Anda karena Anda bersalah. Anda, saya proses. Kalau gitu semua, negeri kita juga lembaga hukumnya tegak, masyarakat percaya. Jadi saya juga sedih ya, masyarakat tuh sekarang itu sudah kurang percaya dengan lembaga hukum. Karena hukum terkadang dipermainkan. Termasuk saya. Kurang percaya. Makanya saya tidak sedih kamu bohong pada saya. Tapi saya sedih. Mulai saat ini saya tidak percaya lagi sama kamu. Itu kata-kata orang bijak. Saya tidak sedih dibohongi sama kamu. Yang membuat saya sedih bukan karena kamu bohong sama saya, tapi saya sedih mulai saat ini saya tidak percaya lagi sama kamu. Jadi harusnya semua lembaga-lembaga hukum sedih kalau rakyat tidak percaya pada lembaga hukum. Bayangkan kalau rakyat kemudian membuat jalanan sebagai pengadilan, bahaya nggak? Bahaya. Makanya di kajian ini saya menyeru pada teman-teman yang diamanahi oleh Allah di lembaga-lembaga hukum, jangan mempermainkan hukum. Ya atau tidak. Jadi semakin jelas, kemunafikan menghasilkan kefasikan, dan kefasikan selalu membuat kerusakan. Jadi bibit kerusakan alam semesta ini bermula dari kemunafikan. Karena tidak bisa berkata ya atau tidak. Sogok menyogok itu bermula dari kemunafikan. Tidak tegaknya hukum bermula dari kemunafikan. Hancur gak alam semesta ini? Bahkan yang salah bisa dihukum, yang benar bisa bebas. Dan ini mengerikan. Kalau pengadilan sudah pindah ke jalanan, ini sangat mengerikan. Yuk kita dukung semua lembaga-lembaga hukum bisa kembali ke jalurnya masing-masing sehingga NKRI ini menjadi negara yang aman kalau hukumnya tegak. Setuju Bapak Ibu? Oke. Jadi kajian ini judulnya apa? Lupa. Apa judulnya tadi? Meruntuhkan topeng sosial yang rapuh, yang membelenggu diri. Ada di mana topeng itu? Di mana? Di diri kita masing-masing. Mau nggak meruntuhkan topeng itu? Yuk runtuhkan. Ya atau tidak? Bapak Ibu akan jadi orang-orang hebat. Itulah yang saya alami. Ya, saya dalam hidup ya atau tidak? Gitu. Tidak mau berdiri di antara itu. Karena kemunafikan itu berakhir dengan kefasikan. Terima kasih. Pertanyaan abadi manusia selalu saja, dari mana kita asal, siapa diri kita, dan setelah ini kita mau kemana. Dan pertanyaan abadi ini jarang sekali yang merenungkannya. Bahkan lebih banyak manusia yang menghabiskan seluruh waktunya di kehidupan ini hanya untuk mengumpulkan yang akan ditinggalkan. Barangkali sedikit sekali di antara mereka yang mengumpulkan sesuatu yang akan dia bawa. Alam semesta ini selalu dirusak oleh orang-orang yang pikirannya tertutup sementara mulutnya terbuka. Kedamaian dalam beragama juga demikian, selalu saja dirusak oleh orang-orang yang mata kolbunya tertutup sementara mulutnya selalu terbuka. Orang yang tertutup mata kolbunya, mulutnya terbuka, merusak kedamaian. Orang yang terbuka mata kolbunya, mulutnya tertutup juga tidak berbuat apa-apa. Sebaiknya sebelum kita membuka mulut, sebaiknya kita membuka kolbu kita. Supaya apa yang kita bicarakan bukan berdasarkan apa kata orang, tapi yang kita bicarakan berdasarkan pengalaman kita sendiri.
Itu sebabnya di alam semesta ini manusia cuma terbagi menjadi dua kelompok saja. Kelompok yang pertama adalah manusia yang tidak tahu. Kelompok yang kedua adalah manusia-manusia yang tahu. Saya tidak membagi manusia berdasarkan ras, warna kulit, dan agama. Tapi saya membagi manusia cuma dua saja. Pertama, manusia-manusia yang tidak tahu. Yang kedua, manusia-manusia yang tahu. Manusia yang tidak tahu juga ada dua. Yang pertama, manusia yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Biasanya sok tahu, diberitahu tidak mau tahu. Tapi kalau bicara seperti orang yang paling tahu, pada sesungguhnya dia itu tidak tahu. Cuma dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kelompok kedua yang tidak tahu adalah orang yang dia itu tidak tahu, tapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Memberitahu orang yang kelompok kedua lebih mudah, karena yang kedua ini sudah sadar kalau dirinya tidak tahu. Berbeda dengan memberitahu kelompok yang pertama. Yang pertama ini belum sadar kalau dirinya tidak tahu. Bahkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin bab pertama, bab ilmu, orang-orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, bisa jadi kelompok ini bukan orang biasa. Orang-orang yang sepertinya orang-orang terhormat di masyarakat, sering berbicara tentang kebenaran seakan-akan, padahal yang dia bicarakan baru tingkat pembenaran. Apa bedanya kebenaran dengan pembenaran? Kebenaran membebaskan perdebatan, sedangkan pembenaran selalu menghadirkan perdebatan. Jadi kalau kita masih sering berdebat dalam kehidupan beragama, itu tanda yang kita agem bukan kebenaran. Itu baru tingkat pembenaran. Itu persepsi kita sendiri. Karena kebenaran pasti membebaskan. Pembenaran justru kita akan tercebur pada kebiasaan untuk melakukan perdebatan. Akibatnya kita akan terjebak pada menang dan kalah, benar dan salah. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang tahu. Kelompok yang tahu juga ada dua. Yang pertama, dia itu tahu, tetapi dia tidak tahu bahwa dia tahu. Dan kelompok yang kedua adalah orang yang tahu dan dia tahu bahwa dia tahu. Itu yang disebut dengan ulama. Definisi ulama sudah terstandarisasi oleh Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya. Yang bernama ulama adalah mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Agama bukan soal pakaian. Agama bukan soal bahasa. Agama bukan soal bangsa. Tapi Rasulullah memberikan definisi ulama tidak didasarkan atas bangsa. Definisi ulama tidak didasarkan atas ras, tingkatan sosial. Al ulama warasatul anbiya. Yang namanya ulama, siapa saja di antara mereka yang mewarisi ilmunya Nabi. Lalu apa ilmunya Nabi? Kalau kita belajar dari Al-Quran secara jujur, di Quran surat Al-Maidah, sesungguhnya ilmunya Nabi itu cuma satu. Innama a'idukum antakumulillah. Ilmunya Nabi cuma satu. Bagaimana cara kita mencapai Allah? Itulah ilmunya Nabi. Sehingga pertanyaan abadi yang tadi itu bisa kita jawab. Siapa diri kita? Dari mana kita asal? Dan setelah ini kita mau kemana? Itu pertanyaan yang harus dijawab sekarang, bukan pertanyaan yang harus dijawab nanti. Pertanyaan man robuka, siapa Tuhanmu? Bukan pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur yang berbentuk tanah. Tapi kuburan yang sebenarnya adalah tubuh kita sendiri. Yang terkubur adalah jiwa kita sendiri. Maka jiwa ditiupkan ke dalam tubuh kita di alam semesta ini. Tujuan cuma satu, untuk mengenali Dia, agar kita bisa pulang kepada Dia. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, aku adalah suatu perbenaran yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia mengenali aku dengan diriku. Sayyidina Ali ketika ditanya, ya Ali, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Ya. Dengan cara apa engkau mengenal Tuhan? Lalu Ali berkata, ru'yatullah bi'ainil qalbi. Aku mengenal Tuhanku, melihat Tuhanku dengan terang mata kalbuku. Bagaimana cara engkau mengenal Tuhan? Arabtu rabbi bi rabbi. Aku mengenal Tuhanku dengan Tuhan itu sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan rasa dan sifat dari api kalau kita tidak mendekat pada api? Bagaimana kita bisa merasakan rasa dan sifat air kalau kita tidak mendekat pada air?
Kita tidak mungkin bisa merasakan dan mengetahui sifat air dan api kalau kita hanya dari jauh saja mempersepsi tentang air dan api. Kita tidak akan pernah merasakan air dari tulisan air. Kita tidak akan pernah merasakan air dari sebutan air. Kita tidak akan pernah merasakan api dari tulisan api. Kita tidak akan pernah merasakan api dari sebutan api. Begitu juga kita tidak akan pernah merasakan Allah dari sebutan Allah. Kita tidak akan pernah merasakan Allah dari penjelasan tentang Allah. Kita juga tidak akan pernah merasakan Allah dari tulisan Allah. Kita hanya akan merasakan Allah dari Allahnya itu sendiri. Lalu tujuan penciptaan manusia yang pertama yang Allah isyaratkan dalam hadis qudsi, aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali. Maka aku ciptakan manusia agar manusia dapat mengenali aku dengan diriku. Lalu manusia dikasih 3 sarana. Yang pertama tubuh, yang kedua pikiran, dan yang ketiga adalah jiwa. Tubuh adalah kendaraan bagi kita untuk mengantarkan jiwa kepada Allah. Pikiran adalah sarana untuk menampung pengetahuan, dan jiwa atau kolbu sarana untuk menampung segala pengalaman rasa. Makanya saat kita dilahirkan ke alam dunia ini, kita diberi 2 keranjang yang masih kosong. Yang pertama keranjang pikiran untuk menampung pengetahuan. Yang kedua keranjang kolbu untuk menampung pengalaman rasa. Saat kita pulang nanti, keranjang pikiran harus penuh dengan pengetahuan, dan keranjang kolbu harus penuh dengan pengalaman rasa. Rasa dualitas, itulah rasa dunia. Makanya kita diajarkan untuk mengalami senang dan tidak senang. Kita diajarkan untuk mengalami siang dan malam. Kita diajarkan untuk mengalami ada dan tidak ada. Kita diajarkan untuk merasakan sempit dan senggang. Kita diajarkan untuk merasakan sedih dan bahagia. Rasa-rasa dualitas itu, semakin kaya kita merasakannya, suatu saat kita akan bisa melampaui 2 pengalaman rasa itu. Saat kita melampaui 2 pengalaman rasa, maka Allah mengajarkan kepada kita, saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu seperti aku menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat dimana kamu telah bisa menempatkan jiwamu dalam tubuhmu yang kecil itu, dalam alam semesta yang kecil itu, seperti aku telah menempatkan diriku di alam semesta ini. Saat itulah jiwamu menjadi sama dengan diriku. Saat dimana kita sudah seperti itu, maka kita akan melihat semesta seperti Allah melihat kehidupan ini. Disitulah keikhlasan akan muncul, disitulah kepasrahan akan muncul, disitulah kesabaran akan muncul. Dan itu adalah kunci untuk kebahagiaan. Makanya masalah besar manusia cuma satu. Manusia itu sering menunda kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, maka seluruh kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mari kita gunakan untuk mendidik jiwa kita agar selaras dengan pikiran kita, dengan tubuh kita. Saat tubuh, pikiran dengan jiwa selaras, semuanya akan mengantarkan kepada kebahagiaan yang sejati. Dalam cerita masa lalu, mungkin kita pernah mengingat cerita tentang Bima. Siapa Bima? Cerita tentang Arjuna. Siapa Arjuna? Cerita tentang Yudhistira. Siapa Yudhistira? Bima melambangkan tubuh. Makanya saat Bima ditugaskan oleh Guru Drona untuk mencari air suci Kamandalu, tanpa berpikir panjang, Bima kemudian dengan perjuangan yang keras melawan ombak samudra, mencari air suci Kamandalu di tengah samudra. Apa yang terjadi dengan Bima? Di akhir perjalanan Bima mencari air suci Kamandalu, Bima menemukan perwujudan Tuhan sebagai penguasa samudra yang disebut dengan Dewa Ruci. Itu cerita simbolik masa lalu yang mengandung kedalaman bagi yang tahu. Bagaimana dengan Arjuna? Arjuna adalah lambang dari pikiran. Saat Arjuna ragu memasuki perang Kurukshetra, hadirlah seorang guru sejati yang bernama Krishna. Dengan kepandaian Krishna, lalu Krishna menjadi sais bagi Arjuna. Lalu Arjuna punya keyakinan bahwa dia bukan perang saudara, dia bukan perang melawan kakek-kakeknya, tapi dia perang melawan kebatilan. Saat itu timbul keyakinan pada diri Arjuna. Apa yang terjadi? Di akhir perjalanan Arjuna, Arjuna menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Wisnu, Sang Maha Pelindung.
Itu simbolik, itu cerita simbolik. Pikiran bisa mengantarkan kepada Tuhan, tubuh bisa mengantarkan kepada Tuhan. Cerita Yudhistira lebih menarik lagi. Saat Yudhistira harus mendaki, menempuh puncak gunung Himalaya. Apa yang terjadi dengan Yudhistira? Yudhistira di akhir perjalanannya menemukan perwujudan Tuhan sebagai Dewa Dharma, sang cahaya di atas cahaya, sang cahaya sejati. Tubuh mengantarkan pada Tuhan, pikiran mengantarkan pada Tuhan, jiwa mengantarkan pada Tuhan. Dan saat jiwa sampai kepada Tuhan, saat pikiran sampai pada Tuhan, saat tubuh sampai pada Tuhan, yang sampai pada Tuhan bukan tubuh, bukan pikiran, bukan jiwa, tapi yang sampai pada Tuhan adalah kesadaran tubuh, kesadaran pikiran, dan kesadaran jiwa. Itu sebabnya Nabi Muhammad saat Isra Mi'raj diceritakan di Quran surat An-Najm. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa id yagsha sidrati ma yagsha. An-Najm 13, 14, 15, 16. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya ia melihat itu kapan saja. Ini cerita Quran surat An-Najm. Najm itu bintang. Kalau kita melihat Quran secara utuh, nanti kita akan belajar surat Al-An'am. Di Quran surat Al-An'am ayat 74, 75, 76, seterusnya. Itu cerita pengalaman Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama. Pada saat beliau mencari diri sejatinya, yang pertama yang beliau temukan adalah bintang. Setelah itu beliau menemukan bulan. Setelah itu beliau menemukan matahari. Yang luar biasa, sesaat setelah beliau menemukan matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal ard hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, dan aku pasrah pada kehendak Dia dengan kelembutan diriku, dan kini aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik lagi. Itu deklarasi Ibrahim saat beliau mencapai puncak pencariannya, dari bintang menuju bulan, dari bulan menuju matahari. Bagi orang awam, bintang ya bintang, bulan ya bulan, matahari ya matahari. Padahal bintang, bulan, dan matahari yang diceritakan di Quran surat Al-An'am, pengalaman Nabi Ibrahim, bukan bintang yang biasa, bukan bulan yang biasa, bukan matahari yang biasa, tapi itu bintang sejati, itu bulan sejati, itu matahari sejati. Cerita tentang bintang, bulan, dan matahari berulang-ulang dialami oleh seluruh pencari kebenaran. Itu sebabnya yang pertama dilakukan oleh para nabi, para rasul, sebelum mereka menyembahkan dirinya kepada Allah, adalah pencarian tentang siapa Tuhanku. Nabi Muhammad tidak sholat dulu, tapi Mi'raj dulu. Mungkin kita alergi kalau cerita Mi'raj untuk nabi dan rasul yang lain, karena kita membatasi seakan-akan cerita Mi'raj hanya untuk Nabi Muhammad saja. Padahal cerita tentang Mi'raj, Isra Mi'raj, pencarian dan sampai mencapai puncaknya tujuan, dilakukan oleh semua nabi, semua rasul. Bahkan bisa jadi dilakukan oleh semua orang bijak, semua orang suci di masa lalu yang tidak bisa disebutkan namanya. Karena semua orang bijak, semua orang suci yang sudah mencapai kebenaran pasti tidak akan mau disebut-sebut namanya. Mari kita lihat ayat yang luar biasa ini. Dalam Quran surat Al-Hijr, surat yang ke-15 ayat 29, Allah berfirman, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka ketika aku telah menyempurnakan penciptaannya dan aku tiupkan ruhku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Coba kalian lihat konteks ayat ini. Di mana ayat ini terjadi? Ini adalah proses awal penciptaan manusia. Makanya dalam tradisi Sunda, dalam tradisi Jawa, dalam banyak tradisi para leluhur kita, gambaran tentang perjalanan kelahiran kita sampai kita pulang digambarkan dengan utuh. Kalau dalam tradisi Jawa ada yang namanya tahap Mas Kumambang, setelah itu tahap Mijil, setelah itu tahap Sinom, tahap Kinanti,
tahap asmarandana, tahap dandang gula, tahap gambuh, tahap pangkur, tahap magatru, dan puncaknya adalah tahap pucung, masku mambang, masa mengambang. Kapan itu terjadi? Saat kita mengambang dalam air ketuban di rahim seorang ibu. Itulah yang disebut dengan Masjidil Haram secara hakikat. Makanya perjalanan kita menuju Tuhan, mencari Tuhan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari sejak kita di rahim seorang ibu sampai Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu bahasa Arab, artinya tempat yang jauh. Sejauh kalian mencari, di situ kalian akan menemukan yang kalian cari. Siapa yang mencari pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu, pasti pintu akan terbuka. Siapa yang mengalirkan pertanyaan pada Allah, Allah sang sumber pengetahuan akan mengalirkan jawaban. Barang siapa yang berhenti mengalirkan pertanyaan kepada Allah, maka Allah juga akan menghentikan aliran pengetahuan dan jawaban. Makanya orang yang semacam itu seperti sedang menutup gelas kosong. Ada orang yang menutup gelas kosong. Gelasnya kosong sudah ditutup. Makanya tutup dalam bahasa Inggris itu namanya cover. Dalam bahasa Arab namanya kafir. Jadi kafir bukan istilah untuk menghukumi orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi kafir, cover, keeper, koper itu bahasa yang sederhana, artinya tutup. Kafir itu bahasa kitanya tempurung. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Siapa katak itu? Itu cerita simbolik. Katak itu melambangkan diri kita yang membatasi diri kita dengan yang lain, mengkotak-kotakan diri kita dari yang lain. Makanya alangkah indahnya kalau kotak sudah berubah menjadi roda. Kalau kotak sudah menjadi bulat, kalau kotak sudah menjadi lingkaran. Lihat, Ka'bah itu kotak. Tapi kita tidak disuruh mengelilingi Ka'bah seperti kotak. Kita disuruh mengelilingi Ka'bah seperti lingkaran. Itu pesan simbolik yang luar biasa. Ubah olehmu kotak jadi lingkaran. Makanya banyak yang tidak sadar saat mengelilingi Ka'bah, kenapa wujudnya lingkaran. Karena lingkaran itu berasal dari satu titik, berakhir di titik yang sama. Itu melambangkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal dari Allah, kembali kepada Allah.